Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Pradipta Fiamanillah Hidayat, NRP 0823040026 dari kelas TP4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Selanjutnya untuk di daftar isi, di sini saya akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama di deskripsi, kedua geometri, ketiga mesh dan boundary, dan yang terakhir ada hasil simulasi. Untuk deskripsi, simulasi ini menggambarkan perilaku aliran fluida eksternal, umumnya udara atau air, yang mengalir melewati susunan 4 buah silinder yang ditempatkan sejajar dalam bidang. Studi ini umumnya dilakukan menggunakan metode numerik computational fluid dynamics atau biasa disebut dengan CFD untuk memvisualisasikan distribusi tekanan, kecepatan, serta pola vortex yang terbentuk akibat oleh keberadaan silinder-silinder tersebut. Adapun beberapa software yang digunakan untuk mengerjakan simulasi ini, seperti Salome, OpenFOAM, dan Paraview. Tugas ini bertujuan untuk memodelkan dan mensimulasikan aliran bolak-balik di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak Salome, OpenFOAM, dan Paraview. Studi ini sangat penting untuk memahami pola aliran dan interaksi antar silinder yang ditempatkan dalam aliran fluida yang bolak-balik yang dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk penukaran panas, pengendalian polusi, dan desain struktur. Selanjutnya, geometri. Untuk domain permasalahan dalam kasus ini, yaitu membuat domain dua kotak. Kotak pertama dengan dimensi 35x, lalu 20YZ, dan 1Y. Sedangkan kotak kedua dengan dimensi 9x, 9Z, dan 1Y. Kotak tersebut memiliki 4 silinder yang berada di tengahnya, dengan diameter silinder yaitu 1. Oke, selanjutnya untuk dimensi geometri. Di sini saya mendapat eh, radius pusat silinder dari pusat yaitu sebesar 1,6 diameter. Di sini terlihat 1,1 diameter dikarenakan dia terpotong oleh diameter dari silinder tersebut, yaitu 0,5. Selanjutnya, untuk sudut silinder, yaitu saya mendapat sebesar 30 derajat. Oke, selanjutnya untuk mesh dan boundary. Untuk tipe mesh yang digunakan, di sini menggunakan tipe mesh berupa prisma. Dan untuk jumlah mesh, yaitu mesh yang terbentuk berjumlah 86.613 prisma. Oke, selanjutnya untuk di boundary, di sini inlet dan outlet tipenya yaitu patch. Untuk atas dan bawah tipenya yaitu simetri. Sedangkan untuk depan belakang itu tipenya empty. Dan untuk silinder 1 sampai silinder 4 tipenya adalah wall. Oke, lanjut di control disk yaitu application-nya Icofoam, lalu start time-nya dari 0 dan end time-nya ada di 200. Untuk delta T yang kita gunakan di sini sebesar 0,005 dan write control-nya berupa runtime. Untuk write intervalnya sebesar 0,5. Lalu kita lanjut ke control disk. Di sini kita membuat vorticity 1, yaitu ada tipe dengan tipe vorticity, lipsnya, lalu write control dan write interval sebesar 0,5. Lalu masuk ke force 1 dengan tipe force coef dan lipsnya. Lalu untuk write controlnya diisi runtime dan write intervalnya sebesar 0,5. Lalu untuk di silinder 1 yaitu cof R-nya sebesar minus 1,385641 dan 0,8. Eh, untuk lift dir yaitu 0, 0 dan 1.
Break gear satu, 0, dan 0. Untuk pitch axis-nya 0, 1, dan 0. L Mac U in F itu 1, L ref 1, RF-nya sebesar 0,7853981 Lalu masuk di force 2, kurang lebih sama seperti force 1, hanya yang membedakan di COV R-nya. Untuk force 2, COV R-nya itu 0,8, 0, dan 1,385641. Lift dir 0, 0, dan 1. Drag dir 1, 0, dan 0. Pitch axis-nya 0, 1, dan 0. Mac U sampai RF itu sama seperti force 1. Lalu untuk force 3, R-nya itu 1,385641, 0, dan minus 0,8. Lift dir 0, 0, dan 1. Drag dir 1, 0, dan 0. Pitch axis 0, 1, dan 0. Lalu untuk force 4, COV R-nya ada di minus 0,8, 0, dan minus 1,385641. Lift dir 0, 0, dan 1. Drag dir 1, 0, dan 0. Pitch axis 0, 1, dan 0. Oke, kita masuk di hasil simulasi. Di sini kontur tekanan pada waktu 0,5 detik. Di sini menunjukkan kontur tekanannya belum terlalu menyebar. Oke, masuk ke kontur tekanan pada waktu 10 detik. Di sini plot kontur tekanan mulai menyebar, tapi belum sampai ke belakang. Di sini kontur tekanan pada waktu 50 detik terlihat sudah mulai menyebar ke bagian belakang, tetapi hanya sedikit. Dan untuk 100, kontur tekanan di waktu 100 itu sudah mulai menyebar dan di daerah silindernya, keempat silindernya itu mulai terlihat kontur tekanannya. Dan di 200 kurang lebih sama seperti pada waktu 100 detik. Eh, Kontur tekanan di dalam platnya terlihat tebal. Oke, masuk ke kontur vorticity. Pada waktu 0,5 detik belum terlihat apapun vorticity dari platnya ini. Lanjut, pada waktu 10 detik terlihat vorticity sudah mulai terlihat, dan pada waktu 50 detik vorticity sudah mulai tebal, dan untuk 100 vorticity-nya sudah mulai tebal dan mengarah ke bagian belakang. Untuk 200 lebih tebal daripada sebelumnya. Dan untuk yang terakhir ada plot koefisien drag terhadap waktu. Di sini yang pertama ada grafik CD terhadap waktu, yaitu semua silinder menunjukkan pola fluktuatif dengan amplitudo besar menandakan adanya gaya tahanan atau drag yang berubah-ubah seiring waktu akibat efek interferensi fluida antar silinder. Pola CD bersifat periodik, tidak sempurna, menunjukkan dinamika aliran turbulen di sekitar silinder. Silinder 3 memiliki, memiliki nilai CD paling tinggi secara rata-rata dan RMS menandakan pengaruh paling besar terhadap tahanan aliran, yaitu RMS CD silinder 3 sebesar 1.710.453. Oke, untuk RMS CD mencerminkan kuatnya gaya tahanan rata-rata efektif terhadap aliran.
Silinder 3 memiliki drag tertinggi, mungkin karena posisinya langsung terkena aliran utama. Silinder 2 memiliki drag terendah, yaitu sebesar 733.138,1. Mungkin berada di posisi terlindungi atau downstream. Selanjutnya, plot koefisien lift terhadap waktu. Pola CL juga fluktuatif, namun dengan amplitudo lebih rendah dibandingkan CD. Perubahan CL menunjukkan adanya gaya vertikal naik atau turun akibat vortex shedding. Silinder 1 menunjukkan variasi CL tertinggi, menunjukkan efek angkatan vertikal yang lebih kuat dan tidak stabil. Silinder 4, maaf, RMS CL mencerminkan kekuatan osilasi gaya angkat atau lift. Silinder 4 adalah lift terbesar karena kemungkinan terjadi vortex shedding. Lalu silinder 2 yaitu lift terkecil, kemungkinan aliran lebih stabil. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil simulasi numerik yang dilakukan terhadap aliran fluida bolak-balik yang melintasi susunan 4 silinder dalam konfigurasi Diamond menggunakan perangkat lunak Salome, OpenFOAM, dan ParaView diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik aliran dan gaya-gaya aerodinamika yang bekerja pada masing-masing silinder. Simulasi ini berhasil menggambarkan dinamika aliran secara visual dan kuantitatif melalui plot kontur tekanan dan vorticity, serta perhitungan koefisien drag atau CD dan lift CL terhadap waktu. Hasilnya menunjukkan bahwa semua silinder mengalami gaya tahanan dan gaya angkat yang fluktuatif akibat fenomena interferensi aliran dan vortex shedding. Mungkin itu saja presentasi tubes dari saya. Apabila ada salah kata, saya Gusti Pradipta izin meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.